Ya, selamat sore untuk kita sekalian. Shalom. Shalom. Bapak Ibu BPH dan seluruh jemaat Gereja KMA Pemantan dan Gereja Emmanuel dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan daripada siaran ini. Saya sapa kita di dalam kasih Kristus sekali lagi. Shalom. Shalom. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Mazmur 27 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6 saja. Sekali lagi terdapat di dalam kitab Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Saya akan membaca daripada firman Tuhan ini dan mari kita melihat di dalam setiap Alkitab kita dan kita renungkan bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atau perikop aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman-Nya, merenungkan, menaruhnya di dalam setiap hati kita, dan terlebih melakukannya di dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, sore hari ini saya akan membagikan bagi kita satu berkat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur, yang saya katakan bahwa ini adalah sebuah pengalaman dan kesaksian hidup yang nyata dialami dan dirasakan oleh Daud. Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap manusia pasti mencari yang disebut daripada tempat aman. Saya percaya siapapun manusia di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, tentu mengharapkan supaya menemukan daripada satu tempat yang disebut aman, Saudara. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ternyata bahwa dalam satu perjalanan hidup manusia di dunia ini, tidak pernah saya mendengar ada orang berkata bahwa ia menemukan tempat yang aman dan sempurna di dunia ini. Ia menemukan daripada ketenangan dan tidak ada kegelisahan di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada realitanya bahwa setiap manusia terus berjuang dan mencari di mana akan menemukan tempat aman di dunia ini, dan ternyata tidak ada satupun yang menemukannya. Nah, sore hari ini Bapak Ibu Saudara, melalui pembacaan ini saya berikan sebuah judul atau tema daripada renungan
perlindungan yang aman dan sempurna. Tuhan adalah perlindungan yang aman dan sempurna. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui pengantar yang saya katakan tadi, bahwa dengan segenap kekuatan, dengan segenap apapun usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mencari tempat yang aman dan sempurna di dunia ini, ia tidak pernah akan menemukannya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena tema khotbah yang saya akan sampaikan sore hari ini, ternyata tempat perlindungan yang aman dan sempurna itu hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa kalau kita melihat daripada apa yang terjadi di dalam Mazmur yang disampaikan oleh Daud bagi kita sore hari ini, saudara, maka saya percaya bahwa dalam keberadaan Daud sebagai seorang manusia biasa, sama seperti saudara dan saya, yang memiliki berbagai pergumulan, memiliki berbagai daripada tantangan hidup, yang memiliki berbagai daripada yang disebut orang yang membenci dia, memiliki musuh yang banyak, dikelilingi oleh orang-orang yang mau untuk menjatuhkan dia, Bapak Ibu Saudara. Maka saya percaya bahwa yaitu saudara yang mendengar daripada khotbah sore hari ini, mungkin juga Anda mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang masih berada di dunia ini. Mungkin saja perbedaannya di dalam satu, yaitu pergumulan yang kita alami, saudara, mungkin yaitu perbedaannya adalah yaitu setiap kesulitan dalam pemecahan masalah, tetapi sama-sama yang dihadapi adalah masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, karena itu dalam menghadapi masalah, bahwa seringkali kita gagal, seringkali kita tidak mampu untuk tegak berdiri untuk melewati setiap persoalan dan masalah itu. Kenapa? Sekali lagi, karena kita manusia yang tidak ada apa-apanya. Nah, sore hari ini kita belajar, saudara, apa yang dialami oleh Daud. Dikatakan jelas di dalam ayat ini, saudara, bahwa ia memiliki musuh yang begitu banyak. Ya. Di ayat yang kedua, saudara, dikatakan bahwa ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, ya. Ia memiliki lawan dan musuh yang mau mencoba untuk memakan dagingnya. Artinya yang mau membunuh atau membinasakan hidupnya, saudara. Ya. Artinya bahwa Daud sedang ada dalam satu situasi yang betul-betul dikepung oleh orang-orang yang tidak senang dengan keberadaannya. Dari depan ada, dari belakang ada, dari samping kiri ada, dari samping kanan ada, saudara. Semua mengelilingi dia. Pertanyaannya, di manakah Daud akan berlari, saudara? Ya. Tidak ada tempat untuk dia bisa berlari, saudara, karena ia telah dikepung. Tetapi sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, satu pernyataan yang begitu luar biasa disampaikan oleh Daud, saudara. Ternyata ia menemukan daripada tempat yang paling aman dan sempurna, sehingga ia mampu untuk lepas dari tangan musuh-musuhnya. Amin. Amin. Nah, yang pertama yang akan saya mau bagikan bagi kita, saudara, di dalam kitab Mazmur ini, yang pertama saya katakan bahwa yaitu Daud menjadikan Tuhan menjadi sumber keselamatan. Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tema kita berkata bahwa Allah adalah perlindungan yang aman dan sempurna. Maka Daud menjadikan Allah menjadi sumber keselamatan dalam hidupnya, saudara.
peristiwa yang saya sampaikan tadi, musuh-musuhnya begitu banyak, lawan-lawannya begitu banyak mengelilingi dia, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud, saudara? Ia menjadikan Tuhan sebagai sumber keselamatannya. Ya. Di ayat pertama disampaikan bahwa Tuhan adalah bentengku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Daud menjadikan Tuhan itu adalah sumber dari segalanya, sumber keselamatan, sumber pertolongan, sumber ketenangan, sumber perlindungan, sumber terang. Sehingga di tengah-tengah kegelapan, kesulitan hidup yang disaksikan oleh Daud, Bapak Ibu Saudara, ia alami sebuah ketenangan karena ia menemukan Tuhan itu adalah sumber keselamatan yang menjadi perlindungan yang aman dan sempurna dalam hidup. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, maka ketika Daud menjadikan Tuhan itu sebagai sumber di dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara, maka dinyatakan di dalam ayat yang berikutnya, ya, di bagian B di ayat pertama dikatakan, terhadap siapakah aku harus gemetar? Kalau Tuhan telah menjadi sumber di dalam hidup kita, kalau Tuhan sudah menjadi sumber keselamatan, sudah menjadi sumber perlindungan, sudah menjadi sumber ketenangan, sudah menjadi sumber dan batu karang perisai di dalam hidup kita, saudara, maka dikatakan oleh Daud, aku tidak pernah gentar. Tidak ada lagi yang mampu membuat dia, membawa dia dalam kegelisahan yang berlebihan. Kenapa? Karena ia tahu persis bahwa ketika ia menjadikan Tuhan menjadi sumber di dalam hidupnya, saudara, maka ia pasti mampu melewati masa-masa sulit. Maka ia pasti mampu melewati masa-masa kesusahan. Ia mampu melewati berbagai, yaitu orang-orang yang memusuhi dia. Kenapa? Karena Tuhan yang bertanggung jawab menyelamatkan hidupnya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa kegelisahan terus melanda daripada setiap manusia. Entah itu karena saudara, isu tentang COVID-19, entah itu karena isu tentang perekonomian, entah isu karena yaitu keluarga dan lain sebagainya, pekerjaan, saudara. Maka saya mau katakan sore hari ini bahwa jangan pernah engkau cari tempat yang aman dan sempurna di dunia ini. Engkau tidak pernah akan temukan, engkau tidak pernah akan tenang, kecuali Bapak Ibu Saudara kita belajar dari firman Tuhan yang dinyatakan dan disampaikan oleh Daud, yang disaksikan dan dirasakan oleh Daud, yang berkata bahwa kita jadikan Tuhan menjadi sumber keselamatan dalam hidup kita. Maka ketika kita menjadikan Tuhan sumber keselamatan dalam hidup kita, saudara, maka yang pertama dikatakan oleh Daud, ketakutan atau kegentaran hilang di dalam hidupnya. Ya, kegentaran hilang, sudah. Ia berkata, kepada siapa aku harus gemetar? Ya. Yang kedua, ketika Daud menjadikan Tuhan menjadi sumber keselamatan di dalam hidupnya, saudara, maka di ayat 2 dikatakan, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Ketika Daud menjadikan Tuhan sumber keselamatan di dalam hidupnya, saudara, maka musuh-musuhnya tergelincir dan jatuh. Itu karena kekuatan Daud? Itu karena kehebatan Daud? Itu karena kepintaran Daud? Saya mau katakan bukan. Tetapi kenapa?
menjadi sumber keselamatan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, kita tidak bisa pungkiri dalam hidup ini ada banyak orang yang senang dengan keberadaan kita, ada juga orang yang tidak senang dengan keberadaan kita. Saya katakan itu normal saja selama kita ada di dunia ini, saudara. Sama ibaratnya seperti katakanlah selebritis. Bapak Ibu, ada yang ngefans, ada juga yang mencela, kan begitu, saudara. Kenapa? Dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kita juga anak-anak Tuhan sama, Bapak Ibu. Tidak dengan kita menjadikan Tuhan menjadi sumber keselamatan, maka kita tidak dibenci orang. Tidak, justru sebaliknya. Kalau kita merujuk pada perkataan Yesus di Perjanjian Baru berkata bahwa barang siapa yang mau mengikut aku, maka justru yang akan dibenci oleh dunia. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Daud menjadikan Tuhan sumber keselamatan, maka musuh-musuh Daud, Tuhan sendiri yang akan membuat mereka jatuh dan tergelincir. Ada sebuah jaminan, ada sebuah pengharapan, ada sebuah daripada yaitu saudara, jaminan Allah bagi Daud, sehingga Daud tidak perlu untuk membalas kejahatan atau membunuh musuh-musuhnya, tetapi Allah sendiri yang berperkara untuk melawan mereka. Ya. Yang berikutnya, saudara, masih di poin yang pertama, bahwa ketika Daud menjadikan Tuhan adalah perlindungan yang aman dan sempurna di dalam hidupnya, maka di ayatnya yang ketiga dikatakan, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Ini luar biasa. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Daud di dalam ayat yang ketiga ini, Bapak Ibu. Ya. Dikatakan sekali lagi, Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Ini luar biasa. Di tengah-tengah daripada katakanlah yaitu himpitan masalah dan persoalan yang begitu berat, himpitan para musuh dan lawan-lawan yang ada di sekitar Daud mengelilingi dia, Daud berkata, aku tidak takut. Justru ia berkata, hatiku tetap percaya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya. Daud tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber keselamatan, sumber pertolongan, sumber perlindungan di dalam hidupnya. Maka itulah yang membuat Daud tetap tidak takut dan hatinya tetap percaya kepada Allah. Bapak Ibu, adakah dalam setiap kita yang sedang menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan sore hari ini sedang berada di dalam satu yaitu satu musim atau satu waktu di mana kita sedang mengalami berbagai pergumulan dan persoalan dalam hidup kita? Adakah kita mengalami ketakutan? Adakah kita mulai putus asa? Adakah kita mulai kehilangan pengharapan? Karena seakan-akan tidak ada satu pribadi yang mampu untuk menolong kita. Sore hari ini saya mau katakan bahwa jangan pernah takut. Daud berkata, hatiku tetap percaya. Di dalam kesulitan, penderitaan, pergumulan, persoalan apapun, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Maka itu yang dilakukan oleh Daud. Itu yang disampaikan bagi kita melalui firman Tuhan sore hari ini. Bahwa sekali lagi, Tuhan adalah perlindungan yang aman dan sempurna. Maka yang pertama, Daud menjadikan Tuhan menjadi sumber keselamatan di dalam hidupnya. Sehingga ia bisa aman, ia tidak takut, ia tidak gentar. Bahkan ia tidak berperang melawan musuhnya. Dan ia berkata, hati
Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang kita belajar? Ya, bahwa di dalam tema kita bahwa Allah adalah perlindungan yang aman dan sempurna. Dikatakan oleh Daud di dalam ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Yang kedua yang kita belajar, Bapak Ibu Saudara, karena Allah adalah tempat perlindungan yang aman dan sempurna, maka Daud meminta atau memohon kepada Tuhan. Amin. Ia tidak meminta dan memohon kepada orang-orang yang ada di dalam kekuasaannya. Katakanlah itu prajuritnya, atau kepala istananya, atau orang-orang yang menjadi algojo di dalam, yaitu yang ada di sekitarnya. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi Daud berkata bahwa aku meminta atau memohon kepada Allah. Ya, ini saya katakan alamat yang tepat, Bapak Ibu. Seringkali kita salah alamat ketika kita sedang mengalami daripada masalah. Seringkali kita salah alamat ketika kita sedang ada di dalam kesedihan. Tetapi Daud, walau di tengah-tengah kesedihan, tetapi ia tetap tepat alamatnya, saudara. Ia datang meminta dan memohon kepada Allah. Ya, apa yang dia minta kepada Allah, saudara? Apakah ia berkata, Tuhan, hancurkan musuh-musuhku, Tuhan, bunuh yang membenci aku, Tuhan, hancurkan keluarga yang mengejar-ngejar aku? Ternyata Daud tidak melakukan itu, Bapak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia meminta dan memohon kepada Tuhan? Ia berkata di ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup. Ini luar biasa, Bapak. Yang diminta oleh Daud adalah diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ini benar-benar memberikan sebuah pesan yang begitu dalam. Sekaligus menjadi renungan yang begitu luar biasa bagi kita, belajar dari apa yang dilakukan oleh Daud. Ketika ia meminta kepada Tuhan, maka ia berkata, Tuhan, aku minta supaya aku diam di dalam baik-Mu seumur hidup. Artinya, Bapak Ibu Saudara, bahwa Daud tetap meminta supaya ia tetap dekat dengan Allah. Daud tetap meminta supaya ia tetap akrab dengan Allah. Ia terus membangun hubungan yang intim dengan Allah, saudara. Ini yang kita minta, Bapak. Ketika kita sadari penuh dan percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber perlindungan yang aman dan sempurna, maka mari kita datang meminta kepada Allah, yaitu supaya kita tetap tinggal di rumah Allah seumur hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, seringkali persoalan yang datang melanda menghampiri hidup kita, seringkali justru yang kita lakukan adalah jauh dari Tuhan. Seringkali yang kita lakukan adalah mulai mempersalahkan Tuhan. Seringkali yang kita lakukan mulai mempersalahkan orang lain. Ketika terjadi pergumulan dalam keluarga, seringkali istri mulai menyalahkan suami, suami mulai menyalahkan istri, orang tua mulai menyalahkan anak dan lain sebagainya, saudara. Tetapi saya mau katakan, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, yang disampaikan oleh Daud di dalam firman Tuhan ini, saudara, bahwa justru ketika ia datang meminta kepada Tuhan dan ia mohon supaya ia tetap dekat dengan Allah. Kenapa? Karena hanya dekat dengan Allah aku tenang. Amin. Hanya dekat dengan Allah kita bisa damai. Hanya dekat dengan Allah maka kita mampu mendapatkan kekuatan baru di tengah-tengah kesulitan hidup apapun. Maka dengan itu Daud tidak pernah mau jauh dari Tuhan. Terus ia membangun daripada persekutuan yang intim dengan Allah.
melalui doa, melalui penyembahan, melalui mazmur, melalui firman Tuhan yang terus renungkan siang dan malam. Sehingga Bapak Ibu, semakin hari hubungan Daud dengan Tuhan semakin dekat. Yang kedua, saudara, apa yang ia minta kepada Tuhan masih di dalam ayat yang berikutnya, saudara, di ayat yang kelima, masih di ayat keempat, maaf saudara, di bagian berikutnya, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Yang kedua, menyaksikan kemurahan Tuhan. Daud meminta supaya ia diberikan perkenaan atau waktu yang panjang untuk bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Artinya bukan hanya dia yang merasakan, tetapi dari dirinya lah ia akan bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan orang-orang yang berjumpa dengan dia, bagaimana kemurahan Tuhan itu begitu luar biasa. Itu yang ia lakukan. Itu yang ia minta kepada Tuhan, supaya ia diberikan kesempatan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Supaya bukan hanya dia sendiri yang merasakannya, saudara, tetapi juga orang lain mampu merasakan daripada kemurahan Tuhan yang begitu sempurna itu. Amin. Amin. Yang ketiga, saudara, apa yang Daud minta kepada Tuhan? Dia berkata, masih di dalam ayat yang keempat, saudara, di bagian yang terakhir, dan menikmati baiknya. Dan menikmati baiknya. Artinya menikmati itu, Bapak Ibu Saudara, ia ada di situ. Bukan lagi Bapak Ibu Saudara, yaitu kesaksian orang lain, bukan. Tetapi menikmati baiknya. Artinya bahwa segala apapun yang datang yang baik daripada Allah, Daud mau supaya ia terus-menerus ia menikmati daripada apa yang baik yang datang daripada Allah. Amin. Itu yang dia minta. Sekali lagi, Daud tidak datang meminta supaya musuhnya dihancurkan. Daud tidak meminta supaya yaitu musuh-musuhnya yaitu dicelakakan, saudara, tidak. Tetapi tiga hal itu diminta oleh Daud, saudara, yaitu supaya ia berada di bait Allah seumur hidupnya, menyaksikan kemurahan Tuhan seumur hidupnya, dan juga menikmati bait Allah seumur hidupnya. Itu yang kedua. Poin yang ketiga yang saya mau bagikan bagi kita, saudara, bahwa Allah adalah perlindungan yang aman dan sempurna. Bapak Ibu, di ayat yang kelima dikatakan, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau bagikan bagi kita, bahwa ketika Tuhan menjadi perlindungan yang aman dan sempurna bagi kita, maka yang ketiga saya mau bagikan bagi kita, kita mampu menjadi pemenang di tengah-tengah pergumulan hidup apapun. Ya. Karena itu Daud berkata bahwa di dalam ayatnya yang kelima, saudara, bahwa demikian firman Tuhan, saya baca kembali, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bahwa Daud diberikan kemenangan oleh Tuhan sehingga dikatakan ia mengangkat aku di atas gunung batu. Amin. Semakin hari Daud mengalami kemenangan karena Allah sendiri yang mengangkat dia lebih tinggi dan semakin tinggi, dan bisa saya sempat katakan bahwa Daud disebut sebagai pemenang.
Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, maka jangan pernah kita menjauh daripada Tuhan. Maka jangan terus kita mencari daripada ketenangan dan kesenangan dan perlindungan di dunia ini. Jangan terus hanya pikiran dan mata hati kita terpusatkan kepada hal-hal yang duniawi, saudara. Tapi sore hari ini kita belajar. Mari kita jadikan Tuhan adalah perlindungan yang aman dan sempurna di dalam hidup kita. Karena poin ketiga, bahwa Tuhan yang mampu membuat kita menjadi pemenang. Ya, ketika kita menjadi pemenang, dijadikan Allah menjadi pemenang, saudara, maka masih di ayat yang kelima, maka sekarang tegaklah kepalaku, di ayat yang keenam, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Maka ketika Daud menjadi pemenang, diangkat oleh Tuhan semakin tinggi dan semakin tinggi, Bapak Ibu, maka Daud berkata, maka kepalaku mulai tegak. Amin, saudara. Artinya apa, saudara? Ia mulai merasakan dan yaitu mengalami pengharapan baru bersama dengan Tuhan. Bahwa ternyata ketika Tuhan menjadi perlindungan yang aman dan sempurna bagi Daud, saudara, maka di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah banyaknya musuh, di tengah-tengah banyaknya lawan, saudara, Tuhan mampu mengangkat Daud menjadi pemenang. Demikian juga kita sore hari ini, Bapak Ibu. Siapapun kita, mari kita jadikan Tuhan menjadi perlindungan yang aman dan sempurna dalam hidup kita. Walau di tengah-tengah kesulitan apapun, maka saya mau katakan, kalau Tuhan itu menjadi perlindungan di dalam hidupmu, saudara, maka Tuhan mau mengangkat engkau. Tuhan sanggup mengangkat engkau dari tempat yang rendah sekalipun. Tuhan sanggup angkat engkau menjadi lebih tinggi, bahkan mengalami kemenangan sama seperti Daud. Maka engkau tegak kepala memandang musuh-musuhmu. Dan mulai apa yang engkau lakukan ketika engkau menjadi pemenang? Daud berkata, maka aku persembahkan korban kepada Tuhan. Maksudnya apa? Ia tidak lupa daripada Tuhan yang telah menolong dia dalam kesesakan. Ia tidak pernah lupa yang dimana Tuhan menjadi perlindungan yang sempurna bagi dia di tengah-tengah banyak musuhnya. Ia tidak lupa bahwa Tuhan yang telah menjadi perlindungan yang aman dan sempurna bagi dia di tengah-tengah banyaknya musuh, saudara, dan ia mampu menjadi pemenang. Karena itu ia terus mempersembahkan korban kepada Allah dan ia terus memuji-muji nama Tuhan. Amin. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari sore hari ini jadikan Tuhan menjadi perlindungan yang aman dan teguh dalam hidupmu, saudara. Karena itu Tuhan adalah sumber keselamatan. Karena itu yang kedua, bahwa datang dan minta atau memohon kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan mengangkat engkau menjadi pemenang seumur hidupmu. Tuhan Yesus memberkati karena firman Tuhan ini dapat menguatkan iman kita dan menjadi berkat kekuatan bagi setiap kita yang mendengar. Tuhan memberkati. Kita berdoa.